kami kelompok 3 akan menjelaskan mengenai perkembangan emosi individu. Perkenalkan, nama saya Ridho Rizky Morak. Saya Grace Aprilia Simbolon. Saya Esther Sri Rejaki Nainggolat. Saya Sefat Endang Cahyani Waru. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu dari definisi dari emosi. Emosi adalah proses bertahap di mana siswa belajar menggali atau memahami, mengekspresikan dan mengelola perasaan mereka seperti marah, sedih, bahagia, bangga, dan takut secara sehat dan adaptif untuk melibatkan pemahaman diri, pembelajaran dan kesehatan mental yang ditandai dengan perubahan perilaku dan kemampuan dalam menghadapi suatu situasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri perkembangan emosi individu. Ciri-ciri emosi perkembangan individu itu bervariasi sesuai usia, tapi umumnya ditandai dengan perubahan emosi yang cepat dan ekstrim, seperti mudah marah, sedih, dan cemas. Kemudian ekspresi emosi yang kuat itu bisa seperti teriak, membentak, atau perasaan cemas juga. Nah, ciri yang ketiga itu pencarian identitas, seperti ingin mencoba hal baru, memberontak, dan keinginan untuk mencari keinginan yang lebih luas, konflik dengan orang tua atau guru, serta munculnya perilaku agresif atau impulsif saat menghadapi ketegangan emosional. Ya. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi emosi. Faktor-faktor yang mempengaruhi emosi ini ada beberapa. Yang pertama adalah faktor genetik. Genetika memberikan landasan biologis untuk temperamen dan kerentanan terhadap kondisi emosional tertentu. Selanjutnya adalah faktor yang kedua. Faktor yang kedua ini adalah faktor di lingkungan keluarga, di mana lingkungan keluarga adalah lingkungan sosial pertama bagi individu dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan emosi individu. Selanjutnya adalah faktor pendidikan. Pendidikan baik secara formal di sekolah maupun informal di lingkungan lain memberikan keterampilan dan pengetahuan yang mempengaruhi emosi. Faktor yang terakhir adalah faktor budaya, di mana budaya menyediakan kerangka aturan sosial tentang emosi, mana yang dianggap pantas dan tidak pantas. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke tahapan perkembangan emosi peserta didik. Perkembangan emosi anak meliputi beberapa tahap. Yang pertama itu mulai dari baru lahir atau sampai 1 tahun, itu hanya memiliki ekspresi dasar seperti tangis atau senyum. Mereka belum tahu apa itu arti emosi. Sedangkan yang sampai 2-3 tahun itu memiliki ekspresi seperti emosi yang mendasar namun belum mendalam. Yang ketiga, 3-5 tahun mulai merasakan empati dan menggunakan kata untuk emosi meski masih butuh bimbingan. Yang tadi baru lahir sampai 1 tahun itu dapat mengenali emosi melalui cara mereka merespon dunia, seperti mengenali wajah yang sedang bercakap dengan mereka dan mengekspresikan kebutuhan dasar, lapar atau nyaman, lewat tangisan atau senyuman. Beberapa cara. Yang pertama, validasi dan namai emosi. Yang kedua, beri waktu ekspresi. Yang ketiga, ajarkan berbagai giliran dengan latih konsep berbagai mainan dan menunggu giliran lewat permainan. Ajarkan cara mandiri. Nah teman-teman, sekarang kami akan memberikan penjelasan ataupun kesimpulan dari penjelasan kami, di mana kesimpulannya yaitu proses berkelanjutan di mana mereka belajar mengenali, memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi secara sehat seiring dengan bertambahnya usia, dari emosi dasar seperti senang maupun marah pada usia dini hingga emosi kompleks seperti malu ataupun iri pada usia remaja. Dan yang sangat mempengaruhi seorang peserta didik itu adalah yang pertama interaksi sosial, yang kedua lingkungan dan perkembangan fisik, sehingga membutuhkan bimbingan untuk membangun kecerdasan emosional, EQ atau demi keseimbangan hidup dan kesuksesan akademik serta sosial. Terima kasih.